Selamat siang semuanya, selamat bergabung kembali dalam kuliah Aljabar Geometri IF 2123. Kuliah untuk kali ini masih melanjutkan topik yang lalu, yaitu tentang perkalian geometri. Mari kita lihat slide berikut. Buku referensi yang digunakan masih sama, yaitu Geometric Algebra for Computer Graphics, karangan John Vince Springer 2007. Pada kuliah yang lalu kita telah mengenal grid, ya. Jadi ada grid 0, grid 1, grid 2, grid 3 dan seterusnya. Grid 0 itu adalah skalar, kemudian grid 1 adalah vektor, grid 2 bivektor, grid 3 trivektor dan seterusnya. Nah, grid-grid ini atau skalar, vektor, bivektor ini kalau kita jumlahkan atau kita gabungkan, ini akan membentuk suatu objek baru yang kita sebut dengan multivektor, ya. Jadi multivektor itu adalah gabungan atau penjumlahan dari skalar, vektor, bivektor, trivektor dan yang lebih tinggi, ya, yang order yang lebih tinggi. Nah, multivektor dapat dijumlahkan atau dikalikan seperti objek-objek geometri yang lainnya. Suatu contoh multivektor di R2 ini mengandung skalar, vektor, dan bivektor, ya. Jadi tertinggi itu adalah bivektor. Kemudian kalau multivektor di R3 ini mengandung skalar, vektor, bivektor, dan trivektor, ya. Jadi yang tertinggi adalah grid 3 atau kita sebut dengan trivektor. Dan ini bisa dilakukan untuk order yang lebih tinggi, ya, dan seterusnya untuk multivektor di dimensi yang lebih tinggi. Misalkan di R4, R5, R6 dan seterusnya, ya, atau sampai Rn. Multivektor di R2, ya. Jadi tadi multivektor di R2 itu tertinggi adalah bivektor, ya. Jadi kalau kita ringkaskan, ya, seperti terlihat pada tabel 82, skalar itu biasanya simbolnya adalah lambda, kemudian dua vektor yaitu S1 dan E2, kemudian satu unit bivektor, ya. Jadi hanya satu bivektor yaitu S1 wedge E2 atau E12. Nah, gridnya kalau skalar tadi 0, kemudian grid vektor adalah 1, kemudian yang bivektor gridnya adalah 2. Oke, jadi multivektor ini merupakan kombinasi linear dari skalar, vektor, dan bivektor untuk multivektor yang di R2. Suatu contoh, biasanya dinotasikan dengan huruf besar A, ya, atau mungkin B atau C, ya, bisa saja. Jadi di multivektor dinotasikan dengan huruf besar, ya. Misalkan A adalah suatu multivektor, maka A ini bisa merupakan kombinasi linear dari skalar, kemudian vektor E1, kemudian vektor E2, kemudian ini ada koefisiennya, ya. Jadi E1 itu koefisiennya lambda 1, kemudian E2 lambda 2, kemudian satu bivektor S1 wedge E2 koefisiennya adalah lambda 3. Nah, koefisiennya ini tidak harus positif, ya. Jadi bisa saja sama dengan 0, ya. Jadi kalau koefisiennya misalkan lambda 1 sama dengan 0, berarti multivektor ini hanya terdiri dari skalar, kemudian vektor E2 dan satu bivektor E1 wedge E2. Contoh, diberikan dua buah multivektor A dan B sebagai berikut. A sama dengan 4 ditambah 3E1 ditambah 4E2 ditambah 5E12. Kemudian B sama dengan 3 ditambah 2E1 ditambah 3E2 plus atau ditambah 4E12. Nah, dua vektor atau dua multivektor ini kalau kita jumlahkan, yaitu A ditambah B sama dengan yang skalar kita jumlahkan dengan skalar, kemudian yang E1 dengan E1, E2 dengan E2, dan bivektornya yaitu E12 dengan E12, ya. Demikian juga kalau kita kurangkan A kurang B itu sama dengan skalar kita
kurangkan dengan skalar, kemudian E1 dengan E1, E2 dengan E2, dan B vektor E12 dengan E12 ya. Jadi kalau kita pikirkan ini kurang lebih seperti kita menjumlahkan dan mengurangkan polinom ya. Polinom itu kan kita jumlahkan, kita kurangkan pada suku-suku yang sama, yang berderajat sama. Demikian juga di sini yang kita jumlahkan, kita kurangkan adalah suku-suku yang mempunyai nama sama ya. Jadi E1, E2, E12 ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan atau perkalian ya, A dikalikan dengan B. Nah, kita sudah mempelajari perkalian geometri. Nah, ini kalau kita kalikan, ini seperti kita mengalikan suku-suku dalam apa itu perkalian polinom ya. Ya, kita kalikan biasa, yaitu misalkan mulai dari 4 dikalikan 3, kemudian 4 dikalikan 2 E1, 4 dikalikan 3 E2, dan seterusnya ya. Nah, nanti kita kelompokkan yang namanya sama, kita jadikan atau kita kelompokkan menjadi 1 ya. Misalkan kalau 3E1 kita kalikan 2E1, nanti kita peroleh 6E1 kuadrat. Nah, E1 kuadrat itu kan 1 ya. Kemudian kalau E1 atau E1 dan E2 ya, atau mungkin EI, EJ yang berbeda, ini akan membentuk suatu bivektor ya. Jadi misalkan ada suku nanti E12, atau mungkin ada juga E21 ya. Dan kita tahu bahwa E21 itu bisa kita ubah menjadi minus E12 ya. Jadi nanti E21 dan E12 bisa kita kelompokkan, yang satu kita ubah dengan tanda minus ya. Nah, ini hasilnya adalah 10 plus 16 E1 plus 26 E2 plus 32 E12 ya. Nah, nanti bisa dicoba ya. Jadi perkaliannya seperti kita mengalihkan polinom ya. Silakan untuk dites apakah hasilnya ini adalah benar ya. Rotasi vektor di R2. Misalkan kita mempunyai bilangan kompleks Z, yaitu A plus BI. Nah, Z ini mau kita rotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar V ya. Nah, kemudian bayangannya katakan Z aksen. Maka Z aksen ini bisa dihitung dengan cara mengalihkan dari belakang Z dengan E pangkat IV ya. Nah, menurut formula Euler, E pangkat IV ini bisa kita tuliskan dalam bentuk cosinus V plus I sin V ya. Nah, kita tahu bahwa I kuadrat ini sama dengan minus 1 ya. Demikian juga untuk pseudo skalar ya, dengan sifat imajinernya, yaitu I besar kuadrat sama dengan min 1. Maka ini sifat bilangan kompleks ini juga bisa kita terapkan pada multivektor ya. Jadi E pangkat I besar V ini juga sama dengan cos V plus I besar sin V ya. Jadi kan seperti bilangan kompleks juga, sehingga Z ini bisa kita rotasikan menggunakan pseudo skalar itu ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk E pangkat IV ya. Jadi kalau Z mau kita rotasikan, ini bisa kita kalikan Z dengan E pangkat V atau I, E pangkat I besar V ya. Kita kalikan Z dari belakang, dan hasilnya adalah, atau bayangannya adalah Z aksen. Rotasi ini bisa juga kita terapkan pada multivektor ya. Katakan multivektor Z huruf besar yang terdiri dari skalar dan bivektor. Nah, Z ini misalkan sama dengan A1 ditambah A2 E12 ya. Jadi terdiri dari skalar dan bivektor. Nah,
Set huruf besar ini kalau kita rotasikan berlawanan dengan jarum jam, ini kita kalikan dengan E pangkat I huruf besar V ya. Dan hasilnya atau bayangnya misalkan set aksen. Suatu contoh ya. Misalkan set kita ambil vektor ya. Misalkan vektor V yang yaitu sama dengan A1 E1 ditambah A2 E2. Nah, V ini bisa kita rotasikan berlawanan dengan jarum jam. Dan bayangnya adalah katakan V aksen ya. Jadi V aksen ini bisa dihitung dengan cara mengalihkan dari belakang V. V sama dengan V aksen sama dengan V kali E pangkat I huruf besar V ya. Ya, contoh misalkan V kita berikan suatu nilai. V sama dengan 2E1 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk menghitung ini, katakan ini adalah hasilnya adalah V aksen, maka V aksen sama dengan V kali E pangkat I V. Nah, E pangkat I V ini bisa kita tuliskan rumus Euler-nya tadi, yaitu kosinus 90 derajat ditambah I huruf besar sin 90 derajat. Kita bisa menghitung ya, cos 90 derajat dan sin 90 derajat. Cos 90 0, sin 91. Nah, hasilnya adalah 2E1 dikalikan I ya, atau pseudo skalar. Nah, pseudo skalar di R2 yang lalu itu adalah E12 ya. Jadi hasilnya adalah 2E1 kali E12 ya. Nah, ini kan E12 ini kan sebenarnya E1 kali E2 ya. Jadi E1 sama dengan 2E1 kuadrat kalikan E2 ya. Dan E1 kuadrat sendiri sama dengan 1 dan hasilnya adalah 2E2 ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, kita mempunyai vektor 2E1 di sini ya. Kita putar 90 derajat berlawanan jarum jam, hasilnya adalah vektor baru yang berhimpit pada sumbu E2 ini. Contoh 3. Tentukan bayangan vektor V sama dengan 2E1 ditambah E2 yang diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Caranya sama seperti nomor 2, yaitu kita kalikan V dengan E pangkat I huruf besar V dari belakang ya. Kemudian E pangkat I V kita ubah menjadi kosinus 90 derajat ditambah I sinus 90 derajat ya, dengan menggunakan rumus Euler tadi. Nah, kita tahu bahwa cos 90 0, kemudian sin 91, kemudian I kita kalikan dengan 1 ya. Jadi I itu adalah pseudo skalar, bisa kita ganti dengan E12 ya, E12 ini. Nah, kemudian kita kalikan seperti yang sudah kita pelajari ya. Jadi sekali lagi ini urutan, jangan sampai diabaikan ya. Jadi E1 kali E12 inilah E1 E1 E2 ya. Kemudian E2 kali E12 adalah E2 E1 E2. Nah, kemudian E1 kuadrat, kemudian ini ada E2 kuadrat, ini masing-masing adalah 1. Kemudian hasilnya adalah minus E1 ditambah dengan 2E2 ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, V adalah vektor sembarang yang tidak berhimpit pada E1, yaitu di sini ya. Kemudian kita putar 90 derajat berlawanan jarum jam, hasilnya adalah V aksen di sini. Nah, ini adalah latihan. Silakan untuk dicoba sendiri, yaitu diberikan sebuah vektor V sama dengan 4E1 minus 3E2. Tentukan bayangan vektor setelah diputar sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Diputar sejauh 120 derajat berlawanan arah jarum jam. Diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Silahkan untuk dicoba sendiri. Perkalian vektor dengan B vektor di R2. Misalkan A adalah vektor dan B huruf besar adalah B vektor ya. Jadi A adalah suatu vektor sembarang sama dengan A1 E1 ditambah A2 E2. Kemudian B huruf besar juga B vektor sembarang
yaitu vektor wedge vektor ya. Jadi vektor pertamanya adalah B1E1 ditambah B2E2, kemudian vektor yang keduanya adalah C1E1 ditambah C2E2 ya. Jadi B vektor ini dinotasikan dengan huruf besar B. Kita mau menghitung hasil kali atau perkalian A dengan B vektor B. Nah, vektor dikalikan dengan B vektor B menghasilkan A aksen ya. Ini mau kita hitung, yaitu A aksen sama dengan A vektor dikalikan B huruf besar B vektor ya. Nah, ini kita kalikan biasa ya, ke komponen-komponen tadi dari vektor dan B vektor kita masukkan, kemudian kita hitung ya. Nah, vektor dengan B vektor ini tadi hasilnya ini kan B vektor ya, kita uraikan tadi, yaitu B vektor B huruf besar, yaitu vektor B huruf kecil wedge C vektor C huruf kecil ya. Ini hasilnya juga ini B vektor ya. Jadi yang pertama tadi adalah vektor, ini vektor, kemudian dikalikan B vektor ya. Dan hasilnya yang B vektornya adalah E12, dan ini adalah besarnya adalah B1C2 minus B2C1 ya. Kalau yang ini adalah vektor A ya, yaitu A1 E1 plus A2 E2. Nah, ini coba kita lihat slide berikut. Nah, pada slide sebelumnya kalau kita kalikan hasilnya adalah ini ya. Nah, dengan perkalian geometri, kemudian di sini misalkan ada E212, kemudian E2-nya kita kumpulkan, kemudian menjadi E2 kuadrat tapi jadi minus ya. Karena di swap sekali, kalikan E1 ya. Kemudian hasilnya adalah A aksen sama dengan min A2 kali dalam kurung B1C2 min B2C1 E1 plus A1 dalam kurung B1C2 min B2C1 kali E2. Nah, kita tahu bahwa magnitud dari B vektor B itu adalah ini ya, B1C2 min B2C1. Ini kan sama dengan ini ya. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk magnitud dari B vektor B. Jadi A aksen sama dengan magnitud B dikalikan dengan ini tadi vektor A yang kira-kira dirotasi ya, dirotasi ini. Kalau lihat ini, dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam ya. Nah, selain dirotasi, vektor A ini juga diperbesar sebesar magnitud dari B vektor B ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan vektor A dengan B vektor dari depan ya. Jadi B vektornya dari depan. Ini kalau kita lihat yang sudah kita pelajari tadi, kalau sudah skalarnya ada di depan dikalikan dengan vektor, maka vektornya akan diputar searah dengan jarum jam ya. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi, dikalikan dari belakang yang tadi ya, sekarang dikalikan dari depan, maka hasilnya adalah juga rotasi, tapi arahnya adalah 90 derajat searah jarum jam dengan perbesaran magnitud dari B vektor B ya. Jadi selain diputar, ini juga dipanjangkan vektornya. Jadi bayangan akhirnya adalah diputar dan diperbesar atau mungkin diperkecil ya. Yang jelas di skala ya, tidak sama dengan 1. Dan panjangnya tentunya ini bisa lebih dari 1 ya, tergantung dari koefisien dari vektornya. Nah, sekarang adalah trivektor. Ini sudah kita pelajari pada kuliah yang lalu ya. Trivektor ini berkaitan dengan volume ya. Jadi kalau kita mempunyai 3 vektor, kemudian kita wedge-kan, ini akan membentuk suatu trivektor ya. Misalkan A, B, C adalah vektor, kita wedge-kan, maka A, wedge B, wedge C ya. Ini akan ada kaitannya dengan volume. Nah, interpretasi geometri trivektor adalah menyatakan volume dari parallelepipedum yang dibentuk oleh vektor A, B, dan C ya.
seperti yang terlihat pada gambar ini. Ketiga buah volume tersebut identik dengan A, batch B, batch C, atau mungkin dibalik-balik urutannya ya. Nanti kan hanya berbeda tanda saja. Nah, misalkan kita berikan suatu nilai A itu adalah A1, E1 ditambah A2, E2 ditambah A3, E3, demikian juga B dan seterusnya. Maka A batch B batch C ini bisa kita hitung dengan cara memasukkan nilai-nilainya tadi, yaitu nilai A1 E1 A2 E2 plus A3 E3 dan seterusnya ya. Kemudian kita batchkan seperti yang telah kita pelajari pada kuliah sebelumnya ya. Jadi di sini adalah batch, bukan perkalian geometri. Nah, dengan cara yang telah kita pelajari, A batch B batch C ini bisa kita hitung menggunakan ini ya. Jadi bukan menggunakan ya, ini sebetulnya kalau kita turunkan atau kita uraikan, ini akan membentuk suatu determinan dari matriks vektor komponennya ya. Jadi misalkan kolom pertama itu adalah komponen dari vektor A, kemudian yang kolom kedua adalah vektor B, yang kolom ketiga adalah vektor C ya. Kemudian kita ambil determinannya atau kita hitung determinannya, itu merupakan volume dari parallelepipedem ya. Kita tahu bahwa E123 ini adalah volumenya 1 atau penilai 1. Kemudian kita kalikan determinan dari tadi A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ini merupakan nilai atau besarnya dari volume parallelepipedem. Pseudoskalar trivektor satuan. Pseudoskalar adalah grid tertinggi dari suatu multivektor ya. Jadi misalkan kalau di R2 kita sebut dengan bivektor, kalau di R3 adalah trivektor. Pseudoskalar di R2 atau dinotasikan dengan I huruf besar itu adalah E1 wedge E2 atau sama dengan E12 ya. Jadi E12. Atau bisa kita tuliskan E1 kali E2 ya. Atau singkatnya E12 ya. Nah, ini kalau kita kuadratkan karena mempunyai sifat imajiner itu sama dengan -1. Kemudian pseudoskalar di R3 atau trivektor ya. Kita sebut dengan trivektor ya. I sama dengan E123 atau E1 kali E2 kali E3, atau mungkin sama dengan E1 batch E2 batch E3 ya. Nah, kalau kita hitung memang E123 ini akan sama dengan E1 batch E2 batch E3 ya, tapi harus kita turunkan dulu. Ini kalau kita kuadratkan ya, kita tuliskan pseudoskalar di R3 itu adalah E1, E2, E3, kemudian kita kuadratkan ya. Nah, ini kemudian dikalikan yang ini ya, kita tulis berulang. Kemudian ini kita swap-swapkan. Kalau swap ganjil adalah berubah tanda, swap genap jadi positif ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya juga -1 ya. Jadi masih mempunyai sifat imajiner untuk pseudoskalar di R3. Oke, ini adalah contoh untuk menghitung volume parallelepipedem untuk bangun yang tidak teratur ya. Jadi mungkin agak miring atau ada vektor yang miring ya. Bukan berupa balok, tapi adalah suatu bangun ruang yang bentuknya sembarang. Nah, pada contoh 4 ini, misalkan A adalah 2E1, B-nya adalah setengah E1 plus 2E2, kemudian C-nya 3E3 ya. Kita mau menghitung parallelepipedem dari V, yaitu parallelepipedem yang dibentuk oleh vektor A, B, dan C ya. Ini cukup kita hitung A, batch B, batch C ya. Kemudian kita hitung magnitudenya. Nah, kemudian yang di dalam magnitud ini kan ada batch-batch ya. Ini bisa kita terapkan distributif. Yang ini ya. Batch distributif terhadap penjumlahan, kemudian kita batchkan lagi dengan 3E3, dan
Tentunya di sini hasilnya adalah nanti adalah trivektor ya, trivektor. Nah, yaitu trivektor E123 yaitu di sini. Nah, kemudian koefisiennya kita kali-kalikan, hasilnya adalah 12 ya. Dan ini 12 ini merupakan nilai dari volume parallelepipedem ya. Kita tahu bahwa volume E123 ini kan 1 ya, atau bernilai 1. Jadi volumenya adalah 12. Nah, latihan. Diberikan 3 buah vektor di R3 sebagai berikut: A, B, dan C. Tentukan volume parallelepipedem yang dibentuk oleh vektor A, B, dan C. Nah, untuk ini kita cukup menghitung magnitude dari A, wedge B, dan wedge C ya. Nah, ini sama dengan volume E123 ya. Jadi ini adalah koefisien dari E123 ya. Silakan untuk dicoba sendiri. Pertama kita hitung wedge A, wedge B, wedge C, kemudian kita hitung magnitudenya ya. Nah, untuk menghitung magnitude cukup kita ambil koefisien dari ini ya, dari E123 ya. Ini adalah menyatakan volume dari parallelepipedem. Perkalian vektor basis satuan standar di R3. Vektor basis satuan standar di R3 terdiri dari E1, E2, dan E3. Hasil perkalian vektor satuan standar dengan dirinya sendiri ini adalah 1 ya. Jadi kalau E1 kali 1, E2 kali E2, E3 kali E3, 1. Kemudian kalau indeksnya tidak sama, yaitu membentuk bivektor. E12 ini sama dengan E1 wedge E2, E23 sama dengan E2 wedge E3, dan E31 sama dengan E3 wedge E1. Sifat imajiner dari bivektor satuan. Bivektor ini mempunyai sifat imajiner. Kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah minus 1 ya. Seperti yang sudah kita pelajari pseudo skalar pada waktu lalu, kita kuadratkan seperti bilangan imajiner, yaitu minus. Perkalian vektor dengan bivektor satuan di R3. Diberikan vektor di R3 A sama dengan A1E1 ditambah A2E2 ditambah A3E3. Dan bivektor satuan E12 sama dengan E1 wedge E2. Perkalian bivektor satuan dengan vektor ya, jadi kita kalikan dari depan dengan bivektor E12 kali A, ini sama dengan ya, ini kita kalikan secara geometri ya, jadi kita kalikan langsung. Hasilnya adalah min A1 E2 plus A2 E1 plus A3 E123. Jadi hasilnya adalah vektor ditambah dengan volume ya. Jadi kalau bivektor kita kalikan vektor, hasilnya adalah vektor dan volume. Interpretasi geometri apabila suatu vektor kita kalikan dengan bivektor ya. Jadi pertama adalah merotasi proyeksi vektor A pada bidang E1 wedge E2 sejauh 90 derajat searah jarum jam ya. Jadi A itu diproyeksikan ke sana, kemudian diputar 90 derajat searah dengan jarum jam ya. Ini adalah efek pertama. Kemudian efek kedua adalah membentuk volume A3 dengan bidang alasnya adalah E1 E2 ya. E1 E2 dan tingginya adalah E3. Jadi akan membentuk atau membentuk suatu volume yang alasnya adalah ini ya. Kemudian kita kalikan dengan panjangnya adalah sepanjang E3 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan bivektor E12, suatu vektor ini akan mempunyai pengaruh atau efek ya. Pertama adalah merotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam, kemudian yang kedua akan membentuk volume sebesar A3.
Jika urutan perkaliannya dibalik, yaitu kita kalikan dari belakang, A kali E12, maka efeknya adalah pertama merotasi proyeksi vektor A pada bidang E1 WC2 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian membentuk volume dengan bidang alasnya E1 WC2 dan tingginya adalah E3. Nah, kemudian dengan cara yang sama ini bisa kita lakukan untuk bivektor yang lain ya. Misalkan bivektor E23, E31, baik itu dari depan ataupun dari belakang ya. Jadi hasilnya sama, hanya rotasinya dan bidang yang dibentuk itu akan berbeda sesuai dengan sumbu-sumbunya. Latihan, diberikan dua buah vektor di E3 sebagai berikut A dan B. Hitunglah A E12 ditambah B E12. Nah, ini pertama kita kalikan dulu ya. Jadi kita kalikan dengan ini dengan E12, kemudian yang B juga E1 kalikan E12. Yang ini hasilnya adalah E112 minus 4E2 E1 2 plus 2 E312. Kemudian yang B ini adalah 3E112, kemudian plus E2 E12, kemudian yang suku yang terakhir min 4 E3 E12 ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan ya, kita jumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, ini yang pertama ini E11 ini jadi 1 ya kalau dikuadratkan, jadi ini E2, jadi ini 1 tambah 3 4 E2. Kemudian ini kita swap sekali, yang atas ini juga kita swap sekali, atau kita jumlahkan aja dulu langsung ya. Ini adalah minus 3E212, kemudian yang ini adalah minus 2E312. Kemudian kita sederhanakan 4E2 ini swap sekali jadi plus 3E1 ya. Nah, kemudian ini kita swap dua kali ya, jadi tetap E1 2 3. Nah, ini adalah hasilnya ya. Silahkan untuk dikerjakan sendiri, kemudian dicocokkan. Barangkali jawaban saya ada yang salah ya, nanti bisa dikoreksi. Sekian kuliah untuk kali ini, dan kita lanjutkan pada materi yang akan datang ya. Selamat belajar.